Hahaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi segenap pejuang rasa yang tengah menyimak siniar ini. Semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menaungi kalian semua. Pernahkah terbersit dalam sanubari Anda perasaan rindu yang mendalam pada seseorang? Sebuah keinginan kuat untuk kembali bercengkerama, terus-menerus memikirkannya, bahkan sampai pada tahap menggebu-gebu untuk berjumpa atau sekadar berbagi cerita kembali dengannya? Jika jawaban Anda adalah pernah, maka pertanyaan saya adalah hal apa yang sebenarnya Anda rindukan dari sosok tersebut? Barangkali hal itu dipicu karena pribadinya yang sangat seru saat diajak berdiskusi, atau setiap kali berbincang dengannya Anda selalu dibuat tertawa lepas, atau mungkin karena setiap interaksi dengannya selalu menyisakan pelajaran berharga yang membuat kegiatan berbagi cerita terasa sangat nyaman. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan biasanya perasaan rindu itu mulai menyiksa Anda? Seringkali rasa kangen itu muncul saat dia tidak memberikan kabar selama seharian penuh, atau Anda merasa kehilangan karena dia sudah 2 hari tidak menampakkan diri, atau mungkin saat dia tidak lagi menanyakan kabar Anda, bahkan ketika tadi malam dia tidak menghubungi Anda karena terlalu larut dalam kesibukan pekerjaannya. Coba Anda cermati baik-baik rangkaian alasan serta jawaban dari beberapa orang yang pernah saya tanya perihal kerinduan ini. Adakah di antara jawaban tersebut yang menyatakan mereka merasa nyaman karena orang ini selalu ada setiap detik untuk saya? Atau karena orang ini selalu menemani setiap langkah dalam hidup saya? Atau karena sosok ini senantiasa mendampingi saya sebelum memejamkan mata? Ternyata tidak ditemukan alasan-alasan seperti itu. Namun, sebelum saya membedah lebih dalam mengapa fenomena psikologis ini bisa terjadi, mari kita sapa dengan pembukaan terlebih dahulu. So, mari kita mulai. Berdasarkan beberapa premis yang telah saya paparkan di awal narasi tadi, semestinya kalian sudah mulai menangkap esensi dari saran dan teknik jitu mengenai apa sebenarnya yang mampu memicu seseorang merasa sangat rindu kepada kita. Poin pertama, kita wajib memiliki kualitas atau karakter unik yang memang layak untuk dirindukan oleh orang lain. Poin kedua, kita harus memiliki tingkat kesibukan pribadi agar orang lain memiliki kesempatan untuk merasakan kehilangan. Ketiga, suguhkanlah sekat jarak bagi dirinya untuk merindukan Anda. Berikanlah ruang atau celah itu, bukannya justru menghabiskan setiap detik waktu Anda hanya untuk dirinya. Jika Anda selalu ada setiap saat, maka kapan dia memiliki waktu untuk memupuk rasa kangen kepada Anda? Tindakan memberikan asupan perhatian secara berlebihan justru akan mematikan rasa rindu tersebut. Tentu saja saya tidak bermaksud menyalahkan mereka yang selalu menyediakan waktu bagi pasangannya karena memang terdapat tipe wanita tertentu yang mendambakan hal tersebut. Akan tetapi, mayoritas perempuan sebetulnya jauh lebih tertarik pada sosok pria yang memiliki dunia dan kesibukannya sendiri. Saat seorang wanita menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya fokus atau prioritas utama pria tersebut, maka di sanalah muncul ruang bagi dirinya untuk mulai merindukan Anda. Jangan pernah menyepelekan kekuatan dari rasa kangen ini, karena sejatinya getaran rindu itulah yang akan menumbuhkan benih-benih cinta yang jauh lebih dalam. Mengapa bisa demikian? Saya kembalikan logikanya kepada Anda semua. Saat dilanda rindu, hal apa yang biasanya memenuhi pikiran Anda? Tentu saja segala hal mengenai dirinya, bukan? Namun lebih spesifik lagi, orang yang sedang merindu cenderung hanya akan memutar memori-memori indah dan hal-hal positif tentang orang yang dirindukannya. Segala kekurangan atau hal negatif justru cenderung memudar saat perasaan kangen itu mendominasi batin. Dan ini sebetulnya merupakan variabel yang sangat krusial dalam sebuah hubungan. Kondisinya akan sangat kontras jika setiap hari kalian melakukan komunikasi yang sangat intens, seperti melakukan panggilan telepon dari sebelum tidur hingga bangun kembali. Jika dalam pola komunikasi yang terlalu rapat itu kalian melakukan satu kesalahan kecil atau blunder, maka hal yang akan mendekam dalam ingatan wanita justru sisi negatif kalian, dan itu sangat merugikan. Sebaliknya, jika kalian mampu mereduksi intensitas komunikasi dengan mengisi waktu pada kesibukan yang bermanfaat, maka masing-masing pihak akan mulai merasakan kehilangan. Saat kalian kembali berjumpa atau berbincang lagi, kalian akan jauh lebih mengapresiasi momentum tersebut dan hal-hal baiklah yang akan selalu terkenang, sebab begitulah mekanisme kerja kerinduan.
Lantas, manakah teknik paling ampuh agar mampu membuat seorang wanita merasa ketagihan dengan kehadiran kita? Tenang saja, bersikaplah sabar karena saya memiliki metodenya. Gunakanlah strategi ini dengan penuh kebijaksanaan karena ini sebetulnya menyerupai sebuah trik psikologis. Dan para pria penakluk wanita di luar sana biasanya sangat memahami konsep ini, walaupun tentu tidak semuanya. Saya sangat berharap kalian dapat mengaplikasikan teknik ini dengan intensi yang luhur karena didasari rasa sayang serta niat untuk menjalin hubungan yang serius dengan pasangan kalian. Pernahkah Anda mencermati alur cerita dalam sinetron, drama seri, atau film berseri lainnya? Para sineas memutus alur cerita tersebut tidak dilakukan secara serampangan, kawan, melainkan ada strategi khusus di baliknya. Mari kita ambil analogi yang paling jamak. Saat Anda sedang asyik menonton sebuah drama dan cerita sedang mencapai puncaknya, misalnya saat sedang menanti jawaban dari tokoh utama, tiba-tiba muncul suara latar atau musik yang menandakan durasi tayang telah usai. Kemudian muncul tulisan, bersambung, di layar. Pada awalnya, Anda pasti akan merasa sangat jengkel dan kesal karena cerita dipotong di saat sedang seru-serunya. Namun uniknya, seberapapun besarnya kekesalan Anda, keesokan harinya di waktu yang sama, Anda akan tetap setia menanti kelanjutan cerita tersebut. Pola ini akan terus berulang hingga puluhan bahkan ratusan episode, dan Anda rela meluangkan waktu setiap malam demi menontonnya. Dengan kata lain, Anda sudah berada dalam tahap ketagihan terhadap alur drama tersebut. Nah, itulah tekniknya. Di saat kalian sedang berada di puncak keasyikan mengobrol dengan seorang wanita, beranilah untuk menghentikan percakapan tersebut. Saat sedang seru-serunya melakukan panggilan telepon, matikanlah sambungannya tanpa perlu berpamitan secara bertele-tele. Dia pasti akan merasa terusik dan mungkin akan mengirim pesan menanyakan keberadaan Anda atau memprotes sikap Anda yang mematikan telepon secara mendadak. Di fase ini, tahanlah diri Anda. Jangan langsung memberikan respons balik selama beberapa jam. Setelah jeda yang cukup, barulah Anda membalas pesannya dengan memberikan alasan bahwa tadi ada urusan mendadak yang sangat penting atau ada klien yang harus segera dilayani. Saya sangat menyarankan agar situasi semacam ini tidak perlu dibuat-buat secara palsu. Pasti akan ada momen di mana saat kalian sedang asyik berbincang, tiba-tiba ada panggilan lain atau tugas yang harus diselesaikan. Kebanyakan pria biasanya akan memilih untuk menunda pekerjaan tersebut demi tetap bisa berbincang dengan pujaan hatinya. Dalam teknik ini, lakukanlah hal yang sebaliknya. Jangan pernah menunda kesibukan nyata Anda. Itulah momentum yang paling tepat untuk menyudahi obrolan, terutama saat suasana sedang hangat-hangatnya, atau bahkan saat kalian sedang bertatap muka secara langsung. Mengapa saya menekankan untuk tidak bersandiwara? Karena tindakan yang autentik jauh lebih bertenaga dampaknya, dan pria sebetulnya tidak pantas jika terlalu banyak bermain drama. Minimal sekali, Anda wajib memiliki hobi atau kesibukan lain yang membuat perhatian Anda tidak selalu terpusat sepenuhnya pada dirinya saja. Itulah penjelasan logis mengenai alasan mengapa seseorang bisa merindukan kita, yang berkaitan dengan kontrol terhadap hasrat. Memang diakui cukup sulit untuk membiasakan pola seperti ini, terutama jika kita sudah terlanjur dilanda cinta yang sangat menggebu-gebu terhadap gebetan. Sering kali yang terjadi justru saling melempar perintah untuk mematikan telepon terlebih dahulu karena tidak ada yang mau mengakhirinya. Namun, cobalah untuk menahan keinginan tersebut. Saat Anda memiliki kesibukan dan berani menyudahi pembicaraan di saat suasana sedang sangat asyik, hal itu akan memicu rasa ketagihan pada dirinya terhadap sosok Anda. Tindakan ini secara biologis akan merangsang hormon dopamin dalam dirinya. Secara singkat, dopamin merupakan zat organik yang memiliki pengaruh krusial dalam memantik fluktuasi emosi manusia, terutama emosi yang berkaitan dengan rasa senang, meskipun rasa sakit pun bisa terpicu di saat yang bersamaan karena adanya ketergantungan. Tatkala kadar dopamin dalam tubuh seseorang meningkat, maka akan lahir perasaan bahagia sekaligus keinginan untuk mengulang sensasi tersebut kembali. Mari kita ambil contoh kedua melalui analogi musik. Pernahkah Anda mendengarkan sebuah lagu yang mulanya terdengar biasa saja di bagian pembuka atau intro? Namun, Anda tetap menyimaknya hingga ke bagian bridge dan mulai merasa nadanya cukup menarik.
saat memasuki bagian refrain atau ref, tiba-tiba Anda mulai merasa nyaman dengan melodi tersebut. Pada lagu pop, biasanya setelah ref akan kembali ke intro, dan karena telinga Anda sudah mulai akrab, saat memasuki ref kedua, tanpa sadar Anda mulai ikut bersenandung. Ditambah lagi dengan bagian ref ketiga di mana biasanya penyanyi akan menaikkan nada atau menambah power suara untuk menyentuh emosi pendengarnya secara total. Tatkala kita sudah mencapai titik kepuasan emosional saat mendengarkan melodi itu, maka di sanalah kita mulai merasa candu untuk mendengarkannya secara berulang. Lagu-lagu yang memiliki jiwa semacam ini biasanya akan memiliki popularitas yang bertahan sangat lama atau dijuluki sebagai lagu sepanjang masa. Hal ini sangat berbeda dengan lagu yang sejak awal intronya sudah sangat menghentak dan membuat Anda senang seketika. Lagu tipe ini biasanya akan sangat cepat mencapai puncak namun juga sangat cepat meredup karena Anda akan lebih lekas merasa bosan mendengarnya. Perbedaannya nampak sangat jelas, bukan? Jadi, strategi untuk membuat seorang wanita merindukan Anda secara mendalam dan merasa ketagihan adalah dengan tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi atau memberikan hadiah-hadiah besar di fase awal perkenalan. Jika dalam bentuk materi, janganlah langsung memamerkan kemewahan orang tua Anda. Jika dalam bentuk atensi, berikanlah perhatian dengan kadar yang standar saja terlebih dahulu di tahap permulaan secara perlahan. Nantinya, akan tiba suatu saat yang tidak terduga di mana Anda memberikan curahan perhatian yang sangat besar dan intens. Padahal hal tersebut jarang sekali Anda lakukan sebelumnya. Di momen itulah hormon dopamin di dalam dirinya akan terpicu secara otomatis, dan dia akan memperoleh kepuasan emosional yang luar biasa dari tindakan Anda. Hal ini akan membuat wanita senantiasa menaruh harapan terhadap karakter Anda, dan ia akan selalu menanti-nantikan kejutan selanjutnya dari Anda. Walaupun kejutan tersebut Anda lakukan secara berulang, selama Anda melakukannya dengan momentum yang tepat, maka ia tidak akan pernah merasa bosan karena batinnya sudah terlanjur candu pada kehadiran Anda. Sekali lagi saya ingatkan, aplikasikanlah metode ini dengan penuh tanggung jawab dan jangan gunakan untuk mempermainkan perasaan orang lain atau melakukan ghosting secara sengaja. Gunakanlah teknik ini kepada wanita yang memang ingin Anda perjuangkan secara serius. Mengingat durasi ulasan ini sudah cukup panjang, mari kita beranjak ke bagian penutup. Sebagai kutipan terakhir untuk video kita kali ini, janganlah mudah percaya saat seseorang mengaku rindu tanpa sebab yang jelas, karena pada hakikatnya kerinduan senantiasa bermuara dari rasa nyaman dan ekspektasi yang terjaga. Rindu akan menampakkan wujudnya tatkala seseorang merasakan adanya sebuah celah yang kurang dalam hidupnya. Tetap semangat bagi para pejuang asmara. Tidak ada niat untuk melakukan provokasi atau merendahkan martabat gender manapun dalam tayangan ini. Seluruh narasi serta pernyataan yang saya sampaikan bersifat substansial serta kondisional sesuai keadaan. Semoga memberikan manfaat dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia dalam menjalani hidup kalian.